Halo Sobat Pembangunan, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama aku Safa, di sini akan ngobrolin ya terkait dengan dari teknik ke penyuluhan. Kok bisa gitu ya? Kayaknya menarik banget buat kita bahas dan untuk membuka cakrawala berpikir kita semua. Sobat Pembangunan, kalau kalian mendengar kata anak teknik, itu apa sih yang di pikiran kalian? Mungkin rumus matematika, codingan, terus hal-hal yang mungkin bisa dibilang hal-hal pasti gitu ya. Terus, apa kalau misal kalian mendengar kata penyuluhan pembangunan? Yang di pikiran apa? Pasti terkait dengan terjun ke warga gitu ya, ngobrol bareng masyarakat, terus ada sosiologi pedesaan dan lain sebagainya. Nah, sekilas dua hal ini tuh merupakan dua kesatuan yang berbeda gitu. Seperti langit dan bumi, air dan minyak. Tapi, apa jadinya kalau dua hal ini tuh ada di dalam satu kepala? Waduh, pasti menarik banget ya. Nah, di studio kali ini aku kedatangan narasumber yang super duper keren banget dan backgroundnya itu unik, teman-teman. Dari S1 Teknik. Nah, langsung kita sapa aja. Sahabat kita satu ini ada Kak Lala. Halo, Kak Halo, Lala. halo Kak Safa, halo Sobat Pembangunan dimanapun berada. Iya, gimana nih Kak Lala kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman Sobat Pembangunan juga sehat ya. Iya, amin ya Kak ya. Terima kasih Kak Lala atas waktunya ya, sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan untuk datang kemari untuk sharing ya, untuk berbagi cerita nih pengalamannya Kak Lala seperti itu. Nah, mungkin di sini aku langsung tanya aja ya ke Kak Lala nih ya. Karena kan Kak Lala ini background S1-nya S1 teknik apa Kak? Teknik industri. Nah, S1 Teknik Industri. Kok bisa akhirnya Kak Lala ini memutuskan untuk join di S2 Penyuluhan Pembangunan? Kan kayaknya kayak berbeda banget gitu ya, Kak. Nah, ini yang bikin penasaran sih ya. Mungkin langsung bisa dijawab aja gimana Kak kok bisa akhirnya memilih S2 Penyuluhan Pembangunan? Oke, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak Oh ya. iya, kita ngobrol santai sambil aku juga mau kulitin nih ya Oh iya, terkait siap. pengalaman Kak Lala yang mungkin nanti bisa dibantu juga sama teman-teman kalau misal teman-teman bingung kayak ragu S2 penyuluhan kok bisa gitu kan bisa juga seperti itu. Oke, jadi mungkin menjawab kenapa akhirnya memilih S2 Penyuluhan Pembangunan, Iya. sebenarnya bukan hal yang direncanakan, tapi juga bukan hal yang tiba-tiba. Mm-mm. Jadi memang waktu S1 di teknik industri nggak ada kepikiran untuk S2, apalagi S2-nya di penyuluhan pembangunan gitu ya. Iya betul. Nah, cuman memang aku punya pengalaman di organisasi Kak sebelumnya, ya Oh memang gitu. itu terkait dengan pengembangan masyarakat juga. Nah, kebetulan pas mencari info mengenai S2, aku langsung kepincut nih Waduh. sama mata kuliah dan juga minat yang ada di penyuluhan pembangunan UNS Oh ini gini, jadi gitu. waktu Kak Lala join itu Mm-mm. awalnya karena ada salah satu mata kuliah yang mungkin bikin Kak Lala kayak ini nih jurusan aku gitu Mm-mm, atau gimana? betul betul. Apa tuh Kak yang apa tuh? Maksudnya kayak mata kuliah Mm-mm, apa yang akhirnya bikin Kak Lala jadi wah kayaknya ini nih jalan mm-mm. aku gitu. Oke, jadi waktu aku membuka di webnya S2 Penyuluhan Mm-mm. Pembangunan, itu ada minat manajemen pengembangan masyarakat, di mana di sana itu ada mata kuliah manajemen organisasi nirlaba. Oh iya iya, Nah, aku tahu juga tuh, pernah mm-mm, lihat ya. betul. Nah, pengalaman aku sendiri sebelumnya itu ada di organisasi Forum Anak Karanganyar, Kak, Oke. kebetulan mengenai pengembangan masyarakat juga. Jadi kayaknya aku punya minat nih terkait isu-isu sosial dan kemasyarakatan, makanya mengambil di S2 Penyuluhan Pembangunan ini Oh gitu. gitu ya jadi ceritanya ya. Tapi kan walaupun tetap ada ketertarikan ya Kak ya sebelum Kak Lala join. Nah, apakah ada kayak culture shock Kak Mm-mm. ketika Kak Lala join di S2 Penyuluhan Pembangunan yang awalnya mungkin menghitung angka Mm-mm. ya terus membuat Benar. coding tiba-tiba kita harus melihat pola perilaku Mm-mm. manusia gitu. Apakah ada culture shock dan gimana nih Kak Lala cara beradaptasinya dan gimana cara survive-nya dengan hal tersebut? Ini cukup menarik Iya. karena memang sebelumnya
Pasti ada culture shock. Karena kan Mhm, dulu backgroundnya di teknik industri, di mana kalau di teknik ini kan kita belajarnya hal-hal yang struktur dan juga sistematis ya, Kak. betul banget, angka Jadi pastilah ya, Kak, ya? betul, mungkin lebih ke pasti. Sementara kalau di penyuluhan pembangunan ini kan kita belajar mengenai dinamika sosial, Mhm, komunikasi, gitu, dan juga manusianya, dimana mungkin mhm, untuk nge-treat orang itu bisa beda-beda, betul ya betul, kan? betul Manusianya banget sih. beda-beda gitu. Iya, seseorang kalau misal salah kan juga susah gitu ya, betul. Betul. Jadi banyak teori-teori dan juga konsep-konsep baru yang memang aku pelajari. Nah, bagaimana caranya survive? Kebetulan di S2 Penyuluhan Pembangunan ini, alhamdulillahnya teman-teman dan dosen-dosennya itu sangat suportif, Kak. Jadi mengatasinya dengan diskusi-diskusi bersama teman dan juga dosen, gitu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan ya Kak, berarti dari adaptasi Kak Lala sendiri juga nggak yang terlalu sulit ya, karena mungkin Kak Lala juga pernah tadi di forum anak Karanganyar, terus Kak Lala juga apa namanya bisa sharing bareng dosen, sharing bareng teman-teman juga, jadi memang itu sangat bisa membuka insight kita ya tentunya ya Kak ya. Terus ini Kak, aku juga mau notice tadi Kak Lala juga mention ya terkait pernah ikut keanggotaan di Forum Anak Karanganyar. Nah, itu kalau boleh tahu Kak, tahun berapa? Terus mungkin Kak Lala berapa tahun di sana dan kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sana Kak? Seperti itu. Oke, jadi kebetulan aku join di forum anak itu sejak tahun 2012, Kak. Oke, waduh. Mm-mm. Udah berapa tahun yang lalu? Udah lama banget Udah ya, lama, belasan ya. Oke. betul. Di generasi pertama Forum Anak Karanganyar. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Forum Anak merupakan salah satu wadah yang dibuat oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai ada tingkat daerah juga untuk menjamin partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Oke. Nah, untuk kegiatan yang kita lakukan di sana itu kita membuat kampanye gerakan seperti anti kekerasan, anti Mm-mm. perkawinan anak, dan juga menyuarakan tentang hak-hak anak. Nah, biasanya kita itu disebut sebagai agen 2P, Oh, 2P. yaitu Apa tuh 2P ada singkatannya? pelopor dan pelapor, Oh, Kak. kukira 2P itu kayak kita, Kak. Penyuluhan Oh pembangunan itu juga iya, 2P ya. sama Oh iya, ya, sama ternyata bukan. beda. Kayak pelopor dan pelapor. Pelapor, Apa tuh? betul. Nah, kita sebagai pelopor yang juga membuat aktivitas-aktivitas mengenai partisipasi anak seperti tadi ya, ada Mm-mm. kampanye, kampanye dan Oke. juga sosialisasi mengenai hak anak. Kemudian kita juga sebagai pelapor jika kita mengetahui ada misalkan kasus bullying atau kekerasan kepada anak. Nah, kita punya jalur khusus untuk melaporkan tersebut ke dinas terkait untuk segera ditangani. Seperti Oke, itu. berarti itu keren juga ya ada 2P. Pelapor dan juga pelopor gitu Iya. ya. Waduh, itu menurut aku juga relate ya kalau misal kita lihat dengan kacamata penyuluhan pembangunan itu sendiri. Nah, kalau gini Kak, kamu kan udah 2 semester nih di penyuluhan pembangunan di S2 penyuluhan pembangunan ini. Kalau setelah kita relatekan dengan teori-teori dengan materi yang sudah kita dapatkan gitu di kelas, apakah ada apa ya istilahnya apakah ada teori yang sama yang waktu dilakukan saat di forum anak Karanganyar tersebut? Oke. Jadi mungkin dulu aku kan berpikir bahwa join di forum anak, mengikuti kegiatannya itu kan sebagai ya karena memang kegiatannya menarik, kemudian suka dan ya juga bermanfaat kan, Mm-mm. Kak. Ternyata setelah berkuliah di S2 PP ini kita dapat pelajarannya, dapat materi, teori, ternyata hal-hal yang dilakukan dahulu, jadi Mm-mm. flashback di kegiatan yang dulu Iya. kita lakukan itu ternyata ada proses edukasi, ada proses pemberdayaan dan ada juga proses partisipasi di situ. Jadi kita meningkatkan supaya anak ini bisa berpartisipasi dan juga aware dengan isu-isu di sekitarnya. Oh, seperti itu. Berarti kalau aku lihat nih sebenarnya jiwanya Kak Lala sendiri sebelum masuk ke S2 penyuluhan pembangunan udah ada ya itu ya Kak jiwa PP-nya gitu ya. Atau bahkan sebelum Kak Lala masuk di S1 teknik ini sebenarnya kalau aku lihat ya karena udah dari SMP mengikuti di Forum Anak Karanganyar seperti itu. Nah, aku kasih pertanyaan lagi ya Kak ya terkait dengan mungkin tantangan gitu. Tantangan Oke. apa yang Kak Lala dapatkan ketika Kak Lala ini join di Forum Anak Karanganyar? Secara kan pada tahun 2012 itu masih gimana ya, birokrasi pemerintah kita juga masih belum terlalu jelas, kemudian terkait dengan sosial media juga belum ada yang semasif sekarang gitu. Seperti apa Kak tantangannya di tahun tersebut?
Oke. Jadi kalau untuk tantangan di forum anak sendiri sebenarnya karena kebetulan aku join dari generasi pertama, Kak. Oke, generasi pertama. Berarti bener-bener Betul. yang, waktu dibentuk terus anggotanya Kak Lala gitu ya? Betul, yang Waduh pertama waduh, bersama keren keren. teman-teman yang lain Mhm juga mhm. yang lebih keren lagi. Waduh, Jadi iya. untuk tantangannya karena generasi pertama jadi kita belum punya benchmark. Oh. Gitu. Jadi kita harus berjalan bareng-bareng, belajar bersama, menemukan kegiatan atau program-program apa yang memang cocok untuk dilaksanakan di Karanganyar pada saat itu. Dan juga karena teknologi juga belum semasif sekarang, sosial media juga belum semasif sekarang. Jadi memang kita memutar otak dan pikiran gimana supaya forum anak ini bisa dikenal oleh teman sebaya kita. Dan juga harapannya dikenal luas oleh masyarakat gitu. Makanya waktu itu kita mengadakan kampanye-kampanye mengenai hak anak di CFD juga supaya masyarakat umum ini bisa tahu apa itu forum anak dan bahwa di Karanganyar itu ada forum anak Karanganyar gitu. Oke. Nah, berarti tadi aku sempat dengar Hmm, kegiatannya terkait dengan kampanye gitu. hmm. Kampanye di mana tuh Kak maksudnya? Kayak kampanye di masyarakat itu seperti apa? Iya, kalau untuk di CFD sendiri kita membuat acara di depan sekretaris kita aja Kak, sekretariat kita Oh, forum seperti anak. booth gitu ya? Bener, booth atau Oke. kita membuat event-event misalkan menuliskan harapan-harapan anak atau yang Oke oke. lain. Berarti Mm-mm. pada saat itu memang benar-benar masif kalau misal kita terjun langsung ya di lapangan di Mm-mm. CFD, mungkin bertemu dengan masyarakat luas, terus mungkin ke sekolah-sekolah juga ya, Kak, ya? Betul, ke sekolah juga. Nah, itu kan lebih masif daripada, di ini, sosial media, karena dulu memang belum terlalu di sosial media gitu dan belum Betul. semasif sekarang ya, Mm-mm. gitu. Nah, mungkin aku bisa tarik benang merahnya ya nih, ada 3 poin yang aku notice banget di sini Kak Lala Mm. itu, memiliki pola pikir engineering juga nih ya dari S1 teknik Waduh, teknik siap. industri, terus Mm. juga punya pola pikir terkait dengan penyuluhan pembangunan ya sosial masyarakatnya. Kepekaan Kak Lala nih juga sangat tinggi gitu. Apalagi sekarang dibekali dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di S2 penyuluhan pembangunan. Jadi makin keren banget ya. Nah, ini gimana Kak dari kamu sendiri mengkombinasikan kayak kekuatan-kekuatan ini menjadi hal yang mungkin masif di masa depan juga. Gimana? Nah, kalau untuk bagaimana mengkombinasikannya, jadi mungkin dari teknik kan mungkin aku belajar cara berpikir yang sistematis. Di forum anak sendiri aku belajar bagaimana bekerja dalam tim gitu kan ya. Dan juga di penyuluhan pembangunan ini banyak mendapat teori-teori dan konsep-konsep baru. Jadi harapannya mungkin nanti ketika mengerjakan proyek atau apa bisa membuat program yang memang tepat sasaran, tepat Betul. untuk targetnya ya gitu dan Mm-mm. bermanfaat bagi banyak orang gitu. Waduh, itu sih yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi bermanfaat untuk banyak masyarakat atau banyak orang sendiri. Jadi memang itu sih aku lihat ya Kak Lala itu memiliki kayak potensial banget untuk dijadikan pedoman atau model di masa depan juga ya Kak. Iya. Waduh, terima Gitu. Jadi kasih. benar banget sih untuk pengalaman dari Kak Lala ini juga melihat bahwasanya kita tuh nggak salah jurusan loh guys gitu Mm, ya. Kita bisa memiliki multi ilmu, kita bisa belajar lagi hal-hal yang mungkin belum kita temukan di sebelumnya. Jadi jangan mikir kalau misal S1 ku ini, S2 ku ini itu salah jurusan, jangan. Tapi anggap aja kita bisa menambah pengalaman tersebut gitu. betul. Nah, mungkin terakhir ya Kak Mm-mm. ya, ini adakah pesan ya atau closing statement dari Kak Lala sendiri buat sobat pembangunan semuanya yang Oke. mungkin masih ragu untuk join S2 penyuluhan pembangunan atau S3 penyuluhan pembangunan? Bisa kita yakinkan nih Kak ya, monggo. Oke, siap. Mungkin buat sobat-sobat pembangunan atau teman-teman yang masih ragu gitu ya untuk Iya, mendaftar di S2 penyuluhan pembangunan sendiri, karena mungkin latar belakangnya nggak relate dari sains atau dari teknik gitu ya. Menurutku nggak masalah selagi memang kalian mempunyai ketertarikan dengan isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Justru banyaknya perspektif itu yang akan membuat proses belajar kita menjadi semakin kaya. Sama mungkin yang tadi juga yang paling terpenting adalah gimana kita memanfaatkan ilmu yang kita dapat ini supaya bisa bermanfaat buat banyak orang gitu.
Waduh, keren banget ini closing Terima statement dari Kak kasih. Lala ya, juga mengingatkan kita bahwasanya kita juga harus bermanfaat bagi orang banyak, seperti Betul, itu. tujuan akhirnya itu. Iya, Apapun enggak, yang kita pelajari. benar, harus Mm-mm, ya Kak ya, itu tentunya penting untuk masa depan juga. betul. Mungkin sekian aja ya obrolan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada request ya, request kita ngobrolin isu apa lagi di Betul. next podcast kita ya bareng narasumber-narasumber lainnya, bisa langsung komen aja, jangan lupa follow, like dan komen di podcast kita. Seperti itu. Terima kasih buat Kak Lala yang Terima sudah kasih. sharing bareng kita, yang menyempatkan waktu juga. Terima kasih banyak dan mungkin next nanti menjadi narasumber lagi di topik lainnya mungkin bisa Oh, ya. aduh. Terima kasih Oke. loh Kak Salva undangannya. Iya, dan tentunya juga berakhir juga podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngobrol bareng kita dan sudah sharing bareng kita. Tungguin next podcast kita di selanjutnya. Bye bye, see Bye you. Terima kasih bye. banyak.